Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemi Zelpita. Saya diberikan tugas oleh dosen saya yang berjudul tentang yang pertama itu ada persalinan preterm. Didefinisikan sebagai persalinan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Insiden persalinan preterm berbeda-beda antar negara. Persalinan preterm berkontribusi langsung terhadap risiko morbiditas dan mortalitas maternal, janin, dan neonatus. Secara umum, persalinan preterm dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sangat-sangat preterm, usia kehamilan kurang dari 28 minggu, yaitu 5%. Yang kedua ada sangat preterm, usia kehamilan antara 28 sampai 31 minggu, yaitu 15%. Yang ketiga preterm sedang, usia kehamilan 32 sampai 33 minggu, yaitu 20%. Yang keempat mendekati preterm, usia kehamilan 34 sampai 36 minggu, yaitu 60 sampai 70%. Yang ada juga faktor risiko. Nah, persalinan preterm dapat disebabkan dari faktor maternal, janin, paternal, lingkungan, dan genetik. Kemudian ada mekanisme persalinan preterm tidak berbeda dengan persalinan aterm, yaitu berkontalitas uterus, pematangan serviks, dan ruptur membran. Perbedaan fundamental ialah bahwa proses aktivitasi pada persalinan aterm merupakan bagian dari aktivitas fisiologis, sedangkan pada persalinan preterm bersifat patologis. Jalur lazim persalinan dapat dilihat berdasarkan anatomi, biokimia, imunologi, endokrinologi, dan gejala klinis. Aktivitasi komponen uterus dapat bersifat sinkron dan asinkron. Aktivitasi sinkron akan berujung pada persalinan preterm spontan, sedangkan aktivitas asinkron menimbulkan fenotip yang berbeda. Sebagai contoh, aktivitas membran akan menyebabkan KPD preterm, aktivitas serviks menyebabkan insufiensi serviks, dan aktivitas myometrum menyebabkan kontraksi uterus preterm. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kedua ada kehamilan lewat waktu, atau dalam bahasa medis yang sering disebut voterm. Adalah kehamilan yang berlangsung melewati 42 minggu, dan semua kehamilan ternyata diketahui lahir antara 38 sampai 42 minggu. 70% lahir pada 40 minggu plus 5 hari, 10% preterm, dan 10% lahir di atas 42 minggu. Diperkirakan frekuensi atau angka kejadian kehamilan lewat waktu sekitar 3-12%. Ada pula yang mengatakan hanya 2%. Sebenarnya angka pasti kasus preterm sulit ditentukan, bahkan angka yang sebenarnya bisa lebih rendah. Kenapa? Karena pada ibu dengan kelahiran lewat waktu ini umumnya terjadi perhitungan tanggal haid yang tak akurat. Ketika seorang wanita terlambat menstruasi, belum tentu telah terjadi pembuahan. Pembuahan bisa saja terjadi pada 2 atau 3 minggu setelahnya. Melalui pemeriksaan USG pada hamil muda dapat ditentukan usia kehamilan yang sebenarnya, sehingga kekeliruan perhitungan usia kehamilan dapat diminimalkan. Meski begitu, pemeriksaan USG juga terkadang memiliki kesalahan. Kemudian ada juga faktor resikonya yang jelas hingga kini belum diketahui secara pasti yang menyebabkan ibu hamil mengalami postpartum. Namun bisa diketahui faktor risiko ibu yang kemungkinan mengalami kehamilan seperti diantaranya karena ibu mengandung calon anak pertama. Selain itu ada beberapa kemungkinan komplikasi pada kasus postpartum ini. Secara garis besar adalah yang pertama ada insufiensi plasenta yang menyebabkan afiksia, kemudian penurunan air ketuban, kemudian bayi besar atau makrosomi, yaitu dengan berat badan di atas 4.500 gram. Kemudian ada juga kemungkinan komplikasi bagi bayi, diantaranya yang pertama kematian perinatal pada 42 minggu atau 4-7 per 1000 adalah 2 kali pada 40 minggu, 2-3 per 1000, dan meningkat 4 kali pada 43 minggu dan 5-7 kali pada 44 minggu. Selanjutnya ada aspirasi mekanium, ada skor Apgar yang rendah, kemudian ada bead injury. Kemudian selanjutnya kemungkinan komplikasi untuk ibu umumnya berkaitan dengan bayi besar, diantaranya
Ada peningkatan distonsia 9-12% versus 2-7%. Kemudian ada peningkatan robekan perineum grade 3 dan 4 3,3% versus 2,6%. Kemudian ada peningkatan persalinan dengan alat peningkatan persalinan sesar 14% versus 7%. Kemudian yang terakhir ada asientas dan frustasi. Kemudian materi ketiga itu adalah ketuban pecah dini atau premature rupture of membranes, atau yang sering disebut dengan PROM, adalah kondisi di mana kantung ketuban pecah sebelum waktu persalinan dimulai. Kondisi ini dapat terjadi baik sebelum janin matang dalam kandungan, yaitu sebelum minggu ke-37 pada masa kehamilan maupun setelah janin matang. Semakin awal terjadinya pecah ketuban pada masa kehamilan, maka semakin serius kondisi tersebut. Nah, ciri-ciri ketuban pecah dini ada beberapa. Ibu hamil yang akan merasakan air ketuban yang keluar dari vagina ketika ketuban pecah. Air yang keluar ini dapat mengalir secara perlahan atau keluar dengan deras, berbeda dengan urin. Bocornya air ketuban tidak dapat ditahan sehingga akan tetap mengalir keluar walaupun sudah berusaha menahannya. Selain bocornya air ketuban pecah dini dapat disertai dengan beberapa gejala berikut. Yang pertama, panggul terasa tertekan, kemudian keputihan atau vagina terasa lebih basah daripada biasanya. Kemudian pendarahan melalui vagina yang belum diketahui penyebab dari ketuban pecah dini. Namun ada beberapa kondisi yang berisiko menimbulkan ketuban pecah dini, antara lain seperti infeksi pada rahim, mulut, rahim atau vagina. Ada juga kantung ketuban merenggang secara berlebihan karena air ketuban terlalu banyak, atau yang sering disebut dengan polyhydramnion. Pada kasus tertentu, ketuban pecah dini juga bisa terjadi pada ibu hamil yang mengalami kekurangan air ketuban, atau oligohydramnios kemudian mengalami pendarahan melalui vagina pada trimester kedua dan ketiga. Biasanya kemudian ibu hamil dengan berat rendah yang kurang atau mengalami kekurangan gizi, kemudian sedang hamil, anak kembar, kemudian jarak antara kehamilan kurang dari 6 bulan, kemudian merokok atau menggunakan nafza pada saat hamil, kemudian ada juga itu pernah mengalami operasi atau biopsi pada mulut rahim. Kemudian juga pernah melahirkan bayi yang prematur, kemudian pernah mengalami ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya. Baiklah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada materi tentang kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik merupakan kelainan implantasi dari pembuahan sel telur. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma secara alami seharusnya akan menempel pada dinding rahim. Namun, pada kehamilan ektopik, hasil pembuahan ini menempel pada tempat lain selain di dinding rahim. Nah, tempat yang paling sering menjadi tempat penempelan adalah di saluran indung telur, di mana tempat ini seharusnya tidak dirancang untuk penempelan hasil pembuahan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kehamilan ektopik sering dikatakan sebagai hamil di luar kandungan. Gejala kehamilan ektopik yaitu ada beberapa. Yang pertama, pengidap biasanya merasakan gejala seperti yang pertama itu nyeri yang sangat hebat, dapat dirasakan di daerah panggul, perut, bahkan menjalar hingga bahu dan leher. Kemudian ada juga pendarahan pada misfi. Pendarahan muncul dengan jumlah yang dapat lebih banyak atau lebih sedikit daripada saat haid. Kemudian ada gejala pada daerah perut seperti mual, muntah, dan rasa penuh atau merasa tidak enak di bagian perut.
Kemudian ada juga lemah, pusing, hingga pingsan. Penyebab kehamilan ektopik ada beberapa, yaitu dapat disebabkan oleh satu atau beberapa sebab, seperti infeksi atau peradangan pada daerah saluran indung indung telur, sehingga terjadi pelengketan yang menutup jalan sel telur yang telah dibuahi menuju ke dinding rahim. Nah, ada juga jaringan parut dari bekas operasi daerah rahim dan panggul sebelumnya, atau operasi yang melibatkan saluran indung telur yang dapat menyebabkan kehamilan ektopik. Kemudian ada abnormalitas pertumbuhan dari janin atau adanya cacat janin yang menyebabkan hasil pembuahan sehingga dapat menempel pada dinding rahim. Seperti itu. Ada juga faktor risiko kehamilan ektopik. Ada beberapa risiko untuk terjadi kehamilan ektopik, yaitu salah satunya yang pertama itu adalah usia saat hamil berkisar antara 35 sampai 44 tahun. Kemudian riwayat kehamilan ektopik yang sebelumnya, riwayat operasi daerah panggul atau perut sebelumnya, kemudian penyakit radang panggul, pembuahan yang terjadi setelah pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu IUD, atau setelah pengikatan saluran indung telur atau steril, kemudian merokok, penyakit peradangan dinding rahim, atau endometriosis. Kemudian sedang dalam pengobatan kesuburan karena beberapa obat dapat mempengaruhi jumlah produksi getah rahim sehingga mempengaruhi implantasi pada hasil pembuahan. Kemudian ada juga beberapa cara sebagai pencegahan kehamilan ektopik. Yang pertama, harus membatasi jumlah pasangan seksual, kemudian menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seks. Kemudian yang terakhir, tidak merokok. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bunda mohon maaf jika penyampaiannya kurang jelas, dan teman-teman, karena saya sedang sakit. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.